Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Luar biasa hari ini bukan? Saya lihat wajah yang bersuka cita. Saya lihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari hari ini untuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan karena sungguh hari ini adalah hari yang besar, hari yang luar biasa, hari di mana Allah boleh mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all
yang Kau perbuat dalam hidup kami, Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan, pagi hari ini kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus Engkau limpahkan buat kami sampai hari ini. Tidak ada kata yang lain, hanya ucapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah hari ini kami datang membawa sukacita kami dalam pujian penyembahan kami. Biarkan Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir melawat kami.
dan Engkau akan memberkati ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya di tengah-tengah pujian penyembahan kami Engkau ada dan hadir. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau membawa ibadah kami ini dan kami mau tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang akan berdaulat, memimpin, mengurapi setiap kami dan berkarya bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami yang hadir, kami merasakan kuasa-Mu dan merasakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini diperingati sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang. Begitu banyak kasih sayang, ada kasih sayang kepada anak, kasih sayang pada pasangan, kasih sayang pada orang tua, kasih sayang pada sesama. Tapi yang terlebih besar adalah kasih Tuhan kepada kita. Karena Dia, kasih Allah telah melawat kita. Saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kita boleh bernyanyi buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji Yesus, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari bergerak buat Tuhan. Haleluya. Menarilah dan
kesempatan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Darah-Mu Yesus, salib-Mu, itu yang sanggup membangkitkan kami. Kami hanya mau berharap kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam
percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan karya Tuhan di dalam hidup kami. Lewat karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Itu yang menjadi sungguh anugerah buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu buat kami. Terima kasih untuk waktu yang terindah di mana kami boleh menyembah, memuji Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Dan saatnya juga kami juga dalam hadirat Tuhan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap menikmati kebenaran-Mu, firman-Mu yang Engkau ingin sampaikan buat setiap kami. Kami mau terima dengan penuh sukacita. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami, memotivasi kami, sehingga kami boleh bertumbuh iman kami bertumbuh kasih kami di dalam Engkau, untuk kami semakin mengasihi Engkau lebih lagi, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami percaya hari ini semua kami akan dilawat, baik umat-Mu yang hadir di gereja maupun umat Tuhan yang ada di rumah. Semua kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan Kyung Hee, Gong Sifa Chai. Selamat tahun baru bagi yang merayakannya, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Saya percaya kita menjadi umat Tuhan yang terus diberkati oleh Tuhan dalam berkat kekayaan yang dari Tuhan. Bukan hanya materi, tapi kekayaan yang seutuhnya Tuhan limpahkan buat kita. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini berbicara mengenai mengalami kasih karunia yang multidimensi. Saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Alkitab menyatakan kepada kita, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam bagian ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang di situ menceritakan tentang bagaimana karya Kristus, karya penebusan Kristus bagi umat Tuhan, bagi gerejanya. Jadi kalau kita bicara mengenai surat Efesus, itu bicara Kristus dan gereja. Dan tujuan penulisan dari surat Efesus, kalau kita coba membaca adalah apa? Bagaimana umat Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus itu, orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia itu bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita baca hari ini, firman Tuhan,
menyatakan kepada kita bahwa hidup kita itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah, gift. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hasil usaha kita. Makanya kalau kita membaca ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hidup kita adalah kasih karunia. Dan yang kedua dikatakan ayat 9, kalau kita adalah hidup itu karena kasih karunia, tidak ada yang bisa memegahkan diri. Artinya kita harus hidup dalam kerendahan hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kita hebat. Karena semua yang kita terima, yang kita alami, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena pemberian Tuhan. Dan kalau pemberian Tuhan, itu artinya itu adalah sesuatu yang anugerah. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan. Kalau hari ini kita diberkati juga secara materi, ingat itu juga bukan karena kita. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan buat kita. Bukan hanya itu, saudaraku, dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya saudaraku, kita punya hidup kita karena kasih karunia, tapi hidup kita juga karena apa? Karena Tuhan dalam kita berikan, Tuhan punya tujuan yang jelas dalam hidup kita. Jadi hidup kita itu dalam tujuan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita itu jelas, kuat, dan sungguh nyata. Dalam ayat yang kita baca dalam ayat 10 di sini dikatakan karena kita adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara dikasih Tuhan, dan kita tahu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita coba buka di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita maju ke depan dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mari kita akan baca ini bersama-sama. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan Kudus dapat memahami betapa lebarnya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus tahu persis bahwa umat Tuhan, jemaat di Efesus adalah umat yang sudah menikmati kasih karunia. Tapi tidak berhenti di situ, Rasul Paulus dia berdoa secara khusus untuk orang-orang percaya di Efesus. Dengan satu doa yang luar biasa. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, tema kita adalah kasih karunia, multidimensi. Apa arti multidimensi? Artinya kita menikmati kasih karunia di berbagai segi kehidupan kita. Kalau kita melihat di sini, kalau kita bagi saja, kita bisa merasakan ada 4 bagian. Dikatakan betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Kalau kita coba melihat ayat ini, luar biasa. Rasul Paulus dia ingin supaya kita jemaat Tuhan, bukan hanya Efesus tapi jemaat kita sekarang ini, mengalami kasih yang demikian. Di berbagai segi kita memahami betul betapa panjang kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau lihat ukuran panjang, seberapa panjang yang bisa kita ukur dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan itu tidak terbatas, begitu panjang, dikatakan lebar dan dikatakan tinggi dan dalam. Saudara yang dikasih Tuhan,
perkataan Rasul Paulus ini sungguh-sungguh Paulus menyebutkan bahwa kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan. Melampaui akal pikiran kita. Tidak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita, dengan pengetahuan kita. Artinya betapa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin mengajar kepada kita. Tuhan mau supaya orang kudus tidak hanya memahami, hanya lebar panjang kasih Kristus. Tapi sungguh kita boleh mengalami seluruh dimensi kasih Kristus. Dalam ayat yang ke-19, dan mengenal kasih itu sekalipun ia mengalami segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu tadi dalam Efesus 2:8 kita sudah menikmati kasih karunia. Tapi ternyata kasih karunia yang kita miliki tidak hanya kita terima dengan sekedar terima. Ada Alkitab mengatakan, karena kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Tadi gimana ayatnya? Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya juga ada tanggung jawab kita. Nanti kita akan melihat bagaimana surat Efesus ini mengajar kepada kita kasih karunia yang sungguh bertambah secara multidimensi di berbagai segi hidup kita. Artinya saudaraku, kita harus mengalami kasih dalam dimensi yang terus semakin baru, semakin meningkat, semakin lebih lagi. Mari kita akan melihat apa yang Rasul Paulus ini katakan kepada kita. Efesus 2 ayat yang keempat, coba kita lihat Efesus 2 ayat yang keempat. Saya akan bacakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Luar biasa saudaraku. Allah yang kaya dengan rahmat. Ada seorang penulis juga yang mengatakan bahwa tema surat Efesus itu adalah kekayaan di dalam Kristus. Kalau kita baca secara semua luas kitab Efesus ini menceritakan bagaimana kekayaan Kristus, rahmatnya diberikan kepada kita. Dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan tidak cukup hanya diterima, tapi Tuhan mau kita meningkat dari berbagai segi kehidupan kita. Kasih kita bertambah-tambah. Yang pertama saudaraku, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Untuk kita mengalami kasih yang terus bermultiplikasi, multidimensi. Saudara, ayat ini mengatakan apa? Tadi ayat 2 ayat 10. Tuhan menciptakan kita. Kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, artinya apa? Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih, kita sudah menerima kasih itu. Tidak berhenti kita bersyukur seperti pujian tadi, tapi ada tanggung jawab kita. Tuhan katakan apa? Kasih karunia Tuhan membuat kita melakukan pekerjaan yang baik. Artinya pekerjaan baik yang kita lakukan bukan untuk kita diselamatkan. Tapi pekerjaan baik yang kita lakukan adalah karena bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia dari Tuhan. Karena saya percaya kasih karunia itu akan mendorong, memotivasi kita untuk kita bisa melakukan hidup dalam tujuan Allah, melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya begini, perbuatan yang baik bukanlah dasar atau alasan Tuhan mengasihi kita. Paham? Alkitab mengatakan bagian lain, Allah mengasihi kita justru ketika kita hidup dalam dosa. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Bagi pekerjaan yang baik itu bukan alasan Tuhan mengasihi kita, melainkan buah dan dampak dari kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kasih yang harus dilipat gandakan adalah pertama, kita harus terus membuat kita melakukan pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan yang baik? Kalau kita membaca dalam Efesus, saya tidak jauh dari Efesus. Efesus 1 ayat 15, mari kita coba lihat. Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus.
Perbuatan yang baik yang pertama yang kita lihat dari ayat ini, surat Efesus adalah apa? Kita harus mengasihi kepada semua orang. Secara khusus dikatakan di sini terhadap semua orang kudus. Artinya sesama iman, sesama orang beriman kita harus saling mengasihi. Hari ini kita merayakan, seluruh dunia merayakan, bagi yang merayakan tentang hari kasih sayang. Buat kita sebagai umat Tuhan, kita nggak merayakan, tapi kita harus melihat bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita sudah menikmati kasih Tuhan. Kita orang-orang yang berdosa yang harusnya dihukum, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan Tuhan mau kita juga harus kasih kita bertumbuh dengan apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang pertama yang Tuhan mau adalah kita harus saling mengasihi antara saudara seiman. Amin. Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, mari coba kita Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini pekerjaan yang baik. Saya mau di hari ini kita mau mengingat, kita harus mengalami kasih yang multidimensi. Kita sudah menikmati kasih karunia. Tidak ada lagi, saya mau katakan di tempat ini yang mungkin ada lagi tidak saling mengampuni, tidak saling mengasihi. Ada sakit hati. Tapi mari kita justru dalam ayat ini, kita harus saling rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu pekerjaan yang baik, yang Tuhan mau kita lipat gandakan. Terus jangan berhenti untuk membantu orang lain. Untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi orang lain. Bukan hanya itu, juga dalam ayat ini digambarkan juga dalam keluarga. Efesus 5, kita baca ayat yang ke-25 dan 23 di sana apa? Kasih di dalam rumah tangga. Suami harus mengasihi istri, istri juga harus mengasihi dengan menghormati suami. Amin. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Secara singkat, kasih Tuhan membuat hidup seseorang tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Tapi kita harus fokus kita yang pertama, Tuhan dan orang lain. Amin. Itu kasih yang bermultiplikasi. Ingat, jangan pernah berkata, aduh saya kok gak dikasih. Saya mau katakan, Tuhan sangat mengasihi kita. Di saatnya kita menyadari betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kalau kita memahami itu, saya yakin kita juga akan berkata, saya mau juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Untuk kita bisa mengasihi suami istri, tidak ada lagi saudaraku hal-hal yang membuat suami istri harus dipisahkan. Orang tua dengan anak tidak ada lagi. Kenapa? Kasih Kristus itulah yang harusnya membawa kita untuk terus saling mengasihi. Karena kasih Kristus begitu dahsyat luar biasa. Sudah kita alami dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai umat Tuhan berbuah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Mari berlomba-lomba. Kalau kita mengingat perayaan yang baru dirayakan oleh saudara kita di Imlek kemarin. Tradisi yang dilakukan oleh saudara kita adalah apa? Bagi-bagi angpau. Apa maknanya? Saling mengasihi, saling memberi, saling memperhatikan. Dan itu sesuatu yang baik. Bahkan di perayaan Imlek, satu tradisi yang diajarkan oleh mereka yang merayakan, bagaimana anak harus menghormati orang tua. Itu sangat ditekankan. Dan menurut saya, itu alkitabiah. Sangat harus dibangun. Bagaimana sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita dan orang tua mengasihi anak-anaknya. Dan Tuhan mau kita mengalami kasih yang demikian. Kasih yang terus bertumbuh untuk kita terus melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita sudah menikmati anugerah Tuhan. Amin. Yang kedua dikatakan mari
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 dikatakan dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yang Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, hal yang kedua, bukan hanya kasih karunia itu membawa kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi dalam ayat ini ada kata bertumbuh. Kasih karunia dalam Tuhan itu menumbuhkan kedewasaan rohani kita. Artinya Rasul Paulus dia berdoa supaya kita terus dipenuhi dengan kasih Kristus. Artinya ada pertumbuhan rohani kita. Kita semakin dewasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau anak-anak dia mudah sakit hati, betul? Dia mudah marah, betul? Betul? Tapi saya yakin orang-orang dewasa dia bisa berpikir bijaksana, dia menerima kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan dikatakan menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita harus terus berakar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita berakar untuk menjadi pohon yang kuat, yang bertumbuh, dia harus berakar. Amin. Untuk menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dalam kasih, dia juga harus berakar di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus. Makanya penting sekali apa yang menjadi doa Rasul Paulus. Aku berdoa supaya engkau bisa memahami betapa panjang dan lebar dan dalam dan tingginya kasih Kristus. Artinya poin pertama yang harus kita bangun. Mari pahami betul kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengasihi orang lain. Tidak ada alasan buat kita untuk bertumbuh di dalam kasih. Karena kasih itulah yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Yang akan terus mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu yang Rasul Paulus katakan, kasih karunia itu membuat kita bertumbuh dalam kematangan rohani kita. Saudara, hal yang paling indah dalam hidup ini ketika kita hidup rukun. Amin. Amin enggak? Karena saya percaya ketika kita hidup rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Buat umat Tuhan tidak ada musuh. Buat kita sebagai orang percaya tidak ada arti musuh. Mungkin orang memusuhi kita, tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Jemaat Tuhan, mari kita mau belajar untuk kita semakin matang dalam rohani kita. Kasih Tuhan digambarkan seperti tanah subur yang menjadi tempat bagi seluruh pohon itu bisa berakar bertumbuh. Hidup dalam kebenaran, kebenaran di dalam kasih, kasih dalam kebenaran. Kenapa kasih dalam kebenaran? Karena ada kasih yang tidak dalam kebenaran. Betul? Betul? Ada orang mengasihi tapi tidak dalam kebenaran. Hari-hari ini muncul di berbagai pelosok dunia ini. Minta maaf, kelompok yang sedang rame mengasihi tapi enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara paham pasti apa yang saya sampaikan. Kita bisa mengasihi tapi mengasihi sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita bisa mengampuni, mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi kita tidak bisa mengasihi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita harus bertumbuh dalam kematangan. Kebenaran itulah yang akan membuat kita bisa bertumbuh. Saudara dikasih Tuhan, dan marilah kita terus mengejar kasih yang membawa kita diproses. Satu saat, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita ini, dalam Efesus itu digambarkan, mungkin suami istri selalu ingat yang sudah menikah. Saya yakin selalu ketika menikah, ibadah
pemberkatan nikah. Semua kita keluarga akan membaca surat Efesus. Karena di sana dicai, hei suami, kasihlah. Lalu hei istri, tunduklah kepada seperti apa? Kristus mengasihi jemaatnya, betul? Betul? Itu gambaran apa? Bahwa kita gereja adalah mempelai Kristus. Kristus adalah mempelai pria dan kita gereja mempelai wanita. Dan kita sedang dipersatukan. Dan Tuhan mau kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saya yakin begini, Kristus nggak mau menikah dengan jemaat yang kanak-kanak. Siapa di sini yang mau menikah dengan, saya kasih contoh, laki-laki yang mau menikah dengan wanita yang nggak dewasa, kayak anak-anak, pasti nggak mau, betul? Betul? Artinya, saudaraku, syarat menikah dua-duanya harus dewasa. Setuju? Harus dewasa. Saya yakin juga mempelai Kristus, Kristus datang, dia ingin kita jemaatnya, kita dewasa, kita siap menyambut kedatangan mempelai pria yaitu Kristus yang akan menyambut kita sebagai mempelai perempuannya. Gerejanya dipersatukan dengan mempelai pria yaitu Kristus. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan, mari janganlah kita menjadi kanak-kanak, tapi kita terus dewasa. Dalam ayat ini mengatakan kita harus bertumbuh di dalam kasih. Mari biarkan kita terus semakin mengasihi Tuhan. Ibrani 12 ayat 8 mengatakan jauhilah kasih yang semu. Kita menjadi anak-anak yang tidak mengasihi dengan sungguh. Tapi kita mau, Tuhan mau kita harus mengasihi dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia. Gereja Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu di sana. Tentang pengantin perempuan. Yang akan bersama dengan mempelai anak domba. Itu menjadi gambaran buat kita. Jemaat Tuhan. Kita mau kita mengalami kasih yang terus bermultiplikasi. Dalam segala segi dimensi hidup kita. Mari kita terus tetap mengasihi Tuhan. Dan semakin mengasihi Tuhan. Ada banyak tantangan. Ada banyak kesulitan. Tapi Tuhan mau kasih kita terus bertumbuh. Amin. Ada lagu mengatakan, ku mau cinta Yesus. Bisa main sih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, Tuhan mau kita terus mengasihi Dia. Kasih kita terus bermultiplikasi. Sampai akhirnya kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kita sedang diproses untuk kita terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih kita. Memang tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi percayalah, di tengah-tengah apapun, mari kita terus belajar untuk mengasihi Dia dan berkata, Tuhan betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang dan lebar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang mendorong kita untuk tetap mengasihi Tuhan.
untuk tidak berpaling dari Tuhan dan tetap berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Rasul Paulus dia berkata, jemaat Tuhan di Efesus, dia tidak hanya dikatakan mereka bertumbuh di dalam kasih. Mereka dalam ayat tadi dikatakan mereka melakukan untuk pekerjaan yang baik. Tapi juga dalam Efesus mengatakan ketika mereka mengalami kasih karunia, membuat mereka sadar bahwa sebagai umat Tuhan kita tidak bisa tinggal diam. Efesus pasal yang kelima, di situ ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Efesus 5 ayat yang ke-10, di ayat yang ke-10 dikatakan, Efesus pasal yang ke-6, minta maaf, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, Rasul Paulus katakan kalau kita sudah menikmati kasih yang begitu lebar, dalam, tinggi dan dalam dan panjang dan lebar. Kita tidak hanya berhenti menikmati kasih itu, tapi dikatakan, Tuhan katakan di akhir Paulus menulis kepada jemaat di Efesus dikatakan, hendaklah kamu kuat. Artinya kita harus tetap bertahan. Kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh mundur untuk tetap mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah badai. Dengan cara apa? Dikatakan kasih Tuhan itu membuat kita, dikatakan di sini, siap untuk berperang. Ayat 11 dimulaikan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Kita ada di akhir zaman. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Dan Tuhan mau kalau kita sudah menikmati kasih Tuhan, itu membuat kita tidak berhenti dan menikmati kasih Tuhan, tapi kita juga harus tetap berjaga-jaga. Sebagai umat Tuhan kita harus siap berperang, bertahan, dan mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Sesungguhnya perintah peperangan rohani melekat erat dengan pesan Tuhan tentang kasih Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Roma 8 ayat 38-9 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya Roma 8 ini menggambarkan kepada kita, ada oknum, ada pribadi yang coba memisahkan kita dengan kasih Kristus. Iblis tidak berhenti, tidak puas dia dikalahkan di atas kayu salib, tapi iblis akan terus bekerja di akhir zaman untuk memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ada banyak, Alkitab katakan juga di akhir zaman nanti ada banyak orang akan mundur, imannya digoyahkan. Kenapa? Karena banyak tantangan. Dan kita sebagai umat Tuhan dalam kasih yang multidimensi, artinya kita tidak hanya berpikir dengan secara jasmani, tapi kita tahu bahwa ada satu musuh. Dan ingat, musuh kita bukan darah dan. Rasul Paulus ingin menggambarkan kepada kita, kita harus mengasihi. Tapi juga ada satu yang harus kita musuhi dan kita perangi, yaitu siapa? Iblis. Bentuknya bukan darah dan daging. Kalau darah dan daging itu harus kita kasih. Tapi ada satu pribadi yang dikatakan akan berjuang mengalahkan kita, menghancurkan kita. Dan kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus berperang mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Supaya kita bertahan, kita kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena saya percaya, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan akan Tuhan curahkan buat kita. Sehingga kita akan mampu bertahan, menghadapi tantangan, menghadapi setiap tipu muslihat iblis. Dan ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata. Artinya sebagai umat Tuhan, mari kita mau terus siap berperang, berjaga-jaga. Sama seperti 5 darah yang pintar dan yang bodoh. Yang terus berjaga-jaga
untuk menanti kedatangannya. Jangan sampai situasi kondisi yang meninabobokan kita sehingga membuat kita dipisahkan dengan kasih Kristus. Ada banyak hal, pekerjaan, situasi kondisi ekonomi akan membuat kita dibawa jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kasih itu yang akan mendorong kita untuk kita terus hidup mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarkan di tahun multiplikasi ini kita semua mengalami kasih Tuhan yang terus bertumbuh di dalam berbagai segi kehidupan kita. Kita menjadi orang yang terus mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang kekal, kasih yang terus melimpah-limpah dalam hidup kita lewat karyanya di atas kayu salib dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Kasih-Mu, katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah haleluya, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita renungkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Yesus Engkau ku kagumi. Rasul Paulus dia berdoa, aku berdoa supaya kamu terus berlimpah-limpah di dalam kasih dengan cara memahami betapa panjang dan lebar dan dalam dan tingginya kasih Bapa yang dicurahkan kepada kita. Kasih yang terindah yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita. Dan biarlah itu yang membawa kita untuk semakin hidup kita, kasih Tuhan dalam hidup kita terus mengalami multiplikasi dalam berbagai segi kehidupan kita, untuk kita semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan memilih kita untuk satu tujuan, melakukan pekerjaan yang baik yang didasari dengan kasih yang dari Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang Tuhan sudah curahkan buat hidup kita di atas kayu salib. Dan biarlah kita terus belajar untuk semakin kasih kita bertumbuh, bertambah-tambah. Dan semakin kita terus siap untuk berjaga-jaga,
sampai kasih-Nya kekal atas hidup kita, membawa kita menikmati janji Tuhan. Kita boleh dipersatukan dengan mempelai pria kita yaitu Kristus dan menikmati anugerah keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, kasih yang mulia, kasih yang mulia. hanya Yesus yang sanggup Hanya mencurahkan kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terbatas. Yesusku, Oh, pujian dari hatiku, selalu selalu di setiap langkahku. tiada pernah Tiada pernah berubah kasih-Mu. kasih-Mu. Katakan karya terbesar Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus katakan karya terbesar dalam hidupmu. Yang selamatkanmu. Engkaulah harta Engkau Yesus. Yesus Engkau kekasihku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh tidak ada yang lebih indah ketika kami boleh menikmati limpahan dari kasih karunia-Mu buat kami. Sehingga Engkau menebus dan menyelamatkan kami. Dan Engkau menempatkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkan ini tidak membuat kami sombong dan memegahkan diri. Tapi justru membuat kami semakin belajar mengasihi Engkau lebih lagi. Untuk kami siap bertumbuh di dalam kasih kami. Untuk kami terus berjaga-jaga. Mempertahankan hidup kami. Untuk kami menjadi jemaat Tuhan yang kokoh kuat berdiri. Yang tidak tergoyahkan. Kasih-Mu terus memenuhi kami. Melimpah atas kami. Sehingga kasih kami kepada Engkau tidak pernah akan pudar oleh apapun juga. Ketika harus kami melewati tantangan badai hidup. Ada pribadi yang mencoba ingin menjauhkan kami dengan kasih Kristus. Penderitaan, bahkan aniaya, kesulitan, tantangan. Tuhan, itu tidak dapat memisahkan kami dengan Engkau, dengan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih kami terus semakin bertumbuh lebih lagi. Sehingga Tuhan tetap dimuliakan. Biarkan kasih kami wujudkan. Untuk kami belajar tetap setia. Kami komitmen. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Untuk kami semakin terus bergairah mengasihi Tuhan. Untuk kami semakin mempersiapkan hidup kita. Sebagai mempelai wanita yang siap menyambut menyongsong kedatangan-Mu Tuhan.
Sehingga kasih kami terus bertambah-tambah, meningkat, bermultiplikasi di berbagai hidup kami. Baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan, baik di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kami di masyarakat. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang besar, yang ajaib buat kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas atas kami. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih kami terima. Biarkan terus kami dibawa dalam pemahaman dan pengertian akan Engkau. Karena kami tahu ketika kami memahami kasih Kristus, kami tidak pernah akan takut. Kami tidak pernah akan khawatir akan hidup kami. Karena kasih-Mu Kau buktikan dengan tangan-Mu yang kuat mencengkeram kami, menyertai kami, sehingga kami aman di dalam Engkau. Kasih dan karya-Mu yang membawa kami memiliki masa depan yang baik, masa depan yang indah, yang Tuhan sudah rancangkan buat setiap kami. Kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Begitupun juga jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah secara daring. Kami percaya berkat yang sama yang luar biasa juga sidang jemaat di rumah diterima dan dicurahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kita bahwa kasih Allah sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dengan kita. Amin. Mari kita semakin hari semakin terus melekat kepada kasih Allah itu. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kalau kita sudah diberkati dengan penyampaian firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya sidang jemaat juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari kita siapkan terlebih dahulu hati kita untuk kita sama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan untuk setiap persembahan yang akan kita berikan. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima. Berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan Kau pakai. Tuhan memberikan hikmat marifat yang lebih lagi, kekuatan kesehatan melimpah, damai sejahtera melimpah Tuhan. Dimanapun gembala kami beserta ibu, beserta anak-anaknya berada, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang persiapkan setiap pribadi kami, biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita, dan Kau disenangkan melalui persembahan yang boleh kami berikan dan berkenan menerimanya. Berkati pengelola keuangan gereja yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Engkau juga menyertai para pengelola keuangan gereja. Biarlah keuangan gereja boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi dengan sukacita berkata, amin. Ya, silakan kantong kolektan diedarkan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah raya ini di rumah secara daring, diberikan kesempatan juga untuk bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar kaca sidang jemaat di rumah. Scan QR Code tersebut bisa melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay ataupun M-Banking. Silakan scan QR Code tersebut. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening
37 999 99456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh sidang jemaat berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini dimulai hari Selasa. Kita ada kegiatan doa dan puasa. Mari kami mengajak setiap sidang jemaat sama-sama terlibat dalam kegiatan doa yang disertai puasa pada hari Selasa mendatang. Kita sama-sama akan berdoa buat Sinode GKRI pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Kita akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah beliau-beliau dipakai secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga tidak lupa akan berdoa buat situasi dan kondisi bangsa Indonesia ini. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu melalui vaksin yang akan dilaksanakan lebih lanjut lagi. Biarlah semua masyarakat Indonesia boleh divaksin dan Tuhan beracara memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa, mulai dari presiden, wakil presiden, pejabat pusat sampai ke daerah. Biarlah beliau ini boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan penuh takut akan Tuhan dan kesejahteraan Tuhan limpahkan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kita juga akan terus berdoa buat setiap daerah yang dilanda musibah. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan setiap bantuan-bantuan boleh sampai di tempat tujuan sebagaimana mestinya. Mari mengajak umat Tuhan yang bisa ke gereja. Kita akan sama-sama berdoa di gereja hari Selasa mulai pukul 7 malam dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pastikan Bapak Ibu yang datang ke gereja dalam tubuh yang sehat senantiasa. Puji Tuhan, itu kegiatan hari Selasa. Selanjutnya hari Jumat, kita ada kegiatan ibadah kerabat dimulai pukul 7 malam. Mengundang juga sidang jemaat yang rindu bertumbuh, berakar dalam pengenalan firman Tuhan. Silakan datang di ibadah kerabat. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi agar kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hari Sabtu ada kegiatan B Generation di tempat ini dimulai pukul 6:30 malam. Mengundang setiap kaum muda di GKRI Berea. Silakan datang ke gereja untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Hari Sabtu B Generation. Ya, kemudian puji Tuhan luar biasa. Saya ngomong ini. Oh ya, Pak Gembala mau Hari ini bicara sebentar. Hari ini tepat 17 tahun keluarga Pak Hendra dengan Ibu Ani. HWA ya, Happy Wedding Anniversary. Jadi minggu yang lalu Pak O dengan Ibu, minggu ini di tepat hari Valentine 17 tahun yang lalu Pak Hendra dengan Ibu Ani mengambil komitmen masuk rumah tangga dan 17 tahun mereka sudah lewati, dan saya mau mengucapkan selamat buat Pak Hendra dengan Ibu, kiranya menjadi yang terus Tuhan dan semakin jadi berkat. 17 tahun umur yang dewasa, sudah punya KTP untuk siap menghadapi tantangan badai hidup yang lebih hebat lagi. Tapi percayalah, kasih Kristus akan mengikat mereka, terus mempersatukan mereka untuk semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Selamat Pak, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari yang khusus. Di hari Valentine ini saya mau mengajak para pria-pria yang sudah bersuami maju ke depan bersama dengan saya. Interupsi sebentar Pak. Puji Tuhan luar biasa juga. Giliran saya ya.
tanggal 8 Februari minggu lalu, hari Senin, bersyukur luar biasa, kita mempunyai seorang gembala yang sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan, menjadi teladan bagi jemaat di GKRI Berea, bagi siapapun yang ada di sekitar. Bapak Gembala boleh menjadi teladan. Tanggal 8 Februari kemarin, Bapak Gembala genap berusia Itu angkanya salah itu, Pak. 52 tahun. 25 ya. Bukan 52, 25 itu. Selamat ulang tahun Pastor Benny. Ya, Kami terima kasih. semua jemaat mendukung Bapak dalam segenap aspek kehidupan. Baik Terima dalam kasih, Pak. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan kesehatan buat Bapak Gembala kita. Ya, sisipkan dalam setiap doa sidang jemaat Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga. Biarlah Bapak dan Ibu beserta keluarga semakin diberkati Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya apabila pemimpin diberkati, umat Tuhan diberkati. Dahsyat luar biasa. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya berharap lanjutannya para pria, para suami, saya mau mohon maju ke depan bersama saya di sini. Alkitab mengatakan begini dalam Efesus, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Di hari Valentine hari ini, layaknya kita sebagai suami ingin menggambarkan, mewujudkan kasih kita dengan berkata, I love you sayang. Aku mengasihi engkau sama seperti Kristus mengasihi saya. Dan saya berharap para suami, para pria yang dikasihi Tuhan maju ke depan. Mari kita akan bersama-sama di sini. Hari ini adalah Ku di sini karena Kau memilihku. ku ragu Ku ragu akan kasih-Mu. akan cinta-Mu. Inilah hidupku dalam melodi untukmu. Mari bersama-sama katakan semua karena cinta. Bila Karena cinta semua semua karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Saya mau berikan kesempatan dulu buat Pak Hendra dengan Pak Oh yang tepat minggu kemarin dan minggu ini ulang tahun pernikahan untuk memulai lebih dulu menyatakan kasih kepada sang mempelai wanita yang dikasihi. Silakan. Semua Karena cinta di depan. Ibu di depan. Kasih cinta. Pak Amos dengan Pak Cevi. Semua Karena cinta semua karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta.
Katakan hari ini. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Terus maju ini dengan Frans. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Ya Bapak dan Ibu Gembala sekarang. Inilah hidupku dengan melodi untukku. Yeay. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Pegang tangan begini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di sorga, ini komitmen kami. Kami terus disatukan dalam kasih Tuhan. Sebagai suami istri yang terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam rumah tangga kami. Sampai maut memisahkan kami. Dan kami tahu rancangan-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Beberapa waktu tahun yang lalu Tuhan sudah mempersatukan kami. Dan hari ini kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap dimuliakan di dalam hidup rumah tangga kami. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.